menolak Jokowi dan sekeluarga ingin menguasai negara ini. Bukan punya dia, woi. Ini masyarakat bukan cuma dia sama kroni-kroninya. Masyarakat ini sangat banyak dan disakiti. DPR berseberangan sama rakyat, kami tidak butuh DPR. Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili kami. Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya yang pasti itu. Dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang ada yang asli. Harapannya negara tentram, aman, lapangan kerja dapat diatasi ya, pengangguran nggak nganggur-nganggur banget, harga-harga pokok, mama kita udah menjerit semuanya, pokoknya negeri harus tentram, damai semuanya, gitu loh, aman. Jangan sampai ada politik dinasti atau anak-anaknya yang merajai negeri ini. Ini kayak gini kan negara udah kacau banget ini. Bukan kacau-kacau selama Jokowi hancur semua. Untuk rakyat Indonesia. Hidup. Oke. Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya. Turunkan Jokowi dan antek-anteknya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Maju terus Pak Jokowi, pantang mundur. Selesaikan tugas Bapak sampai Oktober nanti. Jangan dengarkan wanita-wanita sampah seperti ini. Buat ibu yang satu lagi, nggak usah gaya-gayaan bu, sok keren pakai kacamata, ya kan? Indonesia, kami mau Indonesia aman damai. Yang bikin Indonesia nggak aman dan damai itu kalian ini bu, para pendemo. Harga-harga naik. Kalau kau mau murah harga itu ya kayak beras kau tanam sendiri. Lagian nggak ada orang tiap tahun itu mesti naik lah barang, nggak mungkin turun. Kalau keberatan kau naik harga barang, kau suruh laki kau kerja keras, bukan demo kau. Sok-sokan aja kalian demo, ya kan? Pakai kacamata hitam, pakai baju glamor, cuma selfie aja. Mending pulang bu, tempat perempuan itu di dalam rumah, mengurus suami dan menjaga anak-anak, mendidik anak-anak. Ya siapkan anak kalian itu, didik dia dengan baik untuk jadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Kalau kayak gini maknya, kayak mana anaknya mau maju, maknya aja nggak punya ini. Kerjanya cuma demo, action, demo, semua demo pakai kacamata, tapi bilang barang-barang naik, rakyat susah. Aduh bu, jadi perempuan, jadi ibu kok nggak bijaksana. Pulang bu, urus suami, jangan sampai nanti lari suami. Kalau udah nanti lari, pening, nangis, ya kan? Ibu-ibu itu tempat di rumah, bukan teriak-teriak tengah jalan. Gak usah sibuk-sibuk menurunkan Pak Jokowi. Maju terus Pak Jokowi, pantang mundur. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa seditipu ini sama orang yang udah gue pilih 2 kali, lu tahu? Lu tahu nggak kalau misalkan ngebahas RUU TPKS kekerasan seksual yang udah terjadi dari zaman dahulu kala, dari zaman jebot itu 4 tahun. Tapi giliran ngeluarin revisi UU Pilkada buat naikin anaknya 7 jam Aduh. Lo kebayang gak sih besok kalau negara ini tuh antek-anteknya tuh maju semua, itu kayak balik lagi ke 98 atau balik lagi ke zaman kita dijajah sama warga kita sendiri. Lu tahu zaman dimana gak suka ini hilang gitu. Aduh. Sumpah ini harus dikawal banget sih guys. Gak bisa cuy, sesuka-suka jidat lu bikin aturan tuh gak bisa. Hancur banget nih negara, hancur. Udah paling bener kata si Bima dah, cabut. Demi apapun gue mau nangis. Gue gak pernah ngerasa seditipu ini sama. Nih ya mbak, nggak gitu nangisnya, jujur kayak mau nangis gitu loh, kayak gue udah pilih dia 2 kali, terus kayak dia natin banget. Sekian kayak gitu ya, harus keluar air mata tuh harus keluar gitu. Nangis tuh ya bener ini, nangis gitu, jangan nggak keluar air mata gitu. Aduh, gimana sih?
Satu kata buat Kaisang, mampus loh. Jadi baru-baru ini dia diketahui sedang melakukan urus surat keterangan yang tidak melakukan tindakan kejahatan. Dikarenakan dia diisukan untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Jateng. Lo pikir negara ini punya bapak lo? Lo pikir negara ini adalah milik bapak lo? Jadi lo bebas mengubah sistem hukum yang ada di Indonesia. Ingat, sistem hukum yang ada di Indonesia ini menganut sistem demokrasi dan harus menghargai hukum yang berlaku di Indonesia ini. Jangan hanya karena keputusan itu tidak berpihak kepada kalian kemudian merubah itu. Bapakmu kemudian merubah itu dengan seenaknya. Ini akibatnya kalau kalian merubah sistem hukum yang ada di Indonesia. Lu akan berhadapan dengan rakyat. Dan sekarang lu rasakan sendiri kan, Kaisang. Jadi jangan sekali-sekali mengubah sistem hukum atau tatanan negara yang ada di Indonesia. Putusan MK adalah keputusan yang bersifat final. Jadi apapun itu tidak ada ganggu-gugat. Jangan hanya karena kepentinganmu, jangan hanya karena kamu ingin menjadi seorang gubernur atau wakil gubernur, kamu seenaknya kemudian merubah hukum itu. Jangan itu. Pada intinya di sini keputusan MK sudah mutlak. Jadi Anda tidak bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah di Jateng. Oke, gue coba jelasin pelan-pelan ya. Memilih untuk jadi silent majority tetap ditanya, lo kenapa kemarin gak bersuara? Udah malu lo ya? Giliran mau bersuara, berpendapat, malah dikatain buzzer. Alah, basi banget. Peringatan darurat. Ya ini emang gue setuju, darurat banget. Kalau emang beneran Mas Kaisang itu mau maju pilgub, ya ini gak usah deh Mas, jangan. Pengalaman belum banyak kan Mas. Tapi yang gue mirisnya, kalian kok bisa sih sejahat itu sama Pak Jokowi? Omongan kalian nih ngetik nih, dipikirin dulu gak sih? Kok bisa gitu? Gue aja bacanya bener-bener gila. Ini manusia yang bilang kayak gini. Gue aja bacanya sampai wow, hujatan kalian tuh sejahat ini ya. Kayak nih, gini deh. Minimal kalau kalian itu orang pintar, harus juga punya adab dong. Kalau pintar doang gak punya adab, gak akan guna jadi manusia. Memang benar, ini peringatan yang penting dan sudah dibatalkan juga kan berkat kalian semua kemarin yang bersuara atau demo gitu. Terima kasih juga ya yang sudah mau demo turun ke jalan kemarin. Tapi untuk menghujat seorang Pak Jokowi, itu kok gak masuk ya di gua. Dan ternyata bener ya, 1000 kebaikan akan kalah sama 1 keburukan. Jujur aja ya, gue gak pernah nyoblos Pak Jokowi. Dan keluarga gue, mama gue, papa gue gak pernah dari dulu. Karena kita gak minat aja gitu sama pemilu. Gak pernah. Tapi kenapa ya setiap gue ngeliat ada yang ngejelekin Pak Jokowi gitu, semakin gue gak percaya kalau Pak Jokowi ini orang jahat. Semakin kalian ngejelekin, malah yang muncul itu kebaikannya. Dan gue ikut merasakan kebaikan Pak Jokowi. Kalian pasti tahu kan kode yang dikatakan Pak Jokowi, saya pertaruhkan reputasi politik saya demi rakyat. Terus satu lagi, Pak Jokowi bangun Papua Tara gampang. Freeport udah jadi milik Indo. Desa-desa terpencil udah banyak dialiri listrik, yang tadinya tuh gelap desa, sekarang udah pakai listrik terang. Banyaknya kartu bantuan, dari mulai uang, sembako, BPJS. Gue sih gak mau munafik ya, gue merasakan. Karena bapak gue dulu pas sakit, bapak gue kan gagal ginjal ya, harus cuci darah seminggu 2 kali, lo bayangin. Terus dirawat full di rumah sakit sampai meninggalnya bokap gue pakai BPJS. Kebantu banget gue. Ya, di sini minimal gue mau terima kasih banyak ke Pak Jokowi. Terima kasih banyak ya Pak untuk semua usaha dan kerja keras Bapak selama 10 tahun ini. Manusia itu gak ada yang sempurna ya Pak. Pasti ada salahnya, pasti ada aja orang yang tidak suka. Jadi sih saya sekarang lebih milih mending ya pahami situasi aja daripada lantang bersuara tapi salah sasaran. Oh iya, sekalian juga dong kawal RUU perampasan aset. Tapi ya kayaknya nggak usah deh ya, soalnya kan katanya RUU perampasan aset dibilangnya pengalihan isu. Aduh, ya udah nggak usah deh, kayaknya nggak penting deh ngurusin RUU perampasan aset, apaan sih, ya kan? Ya udahlah, udah segitu aja sih pendapat gue ya. Thank you semuanya, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Merdeka. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga senantiasa diberkati, dirahmati oleh rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Nah guys, bagi Bapak Ibu di sini ya yang menginginkan agar Pak Jokowi ini segera diturunkan,
yang menginginkan Pak Jokowi ini lengser, sabar ya. Sekali lagi saya menghimbau untuk menahan diri, mengendalikan diri dan bersabar ya. Karena Pak Jokowi ya, tanpa perlu kita harus teriak kencang-kencang, dia harus mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Pak Jokowi akan mundur dengan sendirinya ya. Tapi harus menunggu sampai masa jabatannya selesai. Nanti di bulan Oktober Pak Jokowi udah selesai dan melantik Pak Prabowo, maka dengan sendirinya, dengan otomatis Pak Jokowi ya, beliau sudah selesai, beliau lengser dengan sendirinya ya. Jadi menurut saya nggak perlu kita buang-buang energi, kita capek-capek teriak-teriak menuntut Jokowi mundur ya. Karena itu tidak ada gunanya, karena Pak Jokowi akan mundur dengan sendirinya kalau jabatannya udah selesai ya. Nah guys, saya akan mereaksi lagi komentar-komentar terkait dengan Pak Jokowi ya. Oke, kali ini ada komentar dari saudara kita dari Indonesia Timur yang akan kita dengarkan berikut ini. Tes 1, 2, 3. Tahukah kalian, beberapa waktu yang lalu mahasiswa-mahasiswi turun demo di jalan mempertanyakan 10 tahun kinerja kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara Pak Jokowi menghadiri acara Hari Anak Nasional di Papua yang digelar dan juga dihadiri oleh 2.000 lebih anak-anak yang menari menyambut Pak Jokowi. Pertanyaan saya begini, apakah para mahasiswa ataupun mahasiswi yang turun demo di jalan, mereka ngerti nggak sih menyandang kata mahasiswa ataupun mahasiswi? Sebenarnya mereka mengerti nggak sih? Saya akan coba menjelaskan dari sudut pandang saya. Kata mahasiswa, kata maha, artinya level pemikiranmu sudah harus lebih tinggi. Level pemikiranmu bahkan sama dengan pengajarmu. Bukan lagi level pemikiranmu sama seperti anak SMP, SMA, apalagi anak SD. Mahasiswa-mahasiswi menyandang gelar maha. Tingkat pemikirannya maupun tingkat pendidikannya sudah setara dengan pengajarnya atau dosennya. Yang membedakan adalah dosen yang mengajar mahasiswa ataupun mahasiswi lebih dulu pernah menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi, sehingga mereka balik mengajar mahasiswa ataupun mahasiswi lagi. Masa sudah menyandang tingkat mahasiswa ataupun mahasiswi kalah dari bocah SD yang ada di pedalaman Papua, yang ditanya dengan pertanyaan matematika dijawab dengan luar biasa. Harusnya mahasiswa, mahasiswi sudah harus berpikir cerdas. Jangan mudah untuk dipengaruhi supaya Anda turun ke jalan. Saya kasih contoh. Dulu mahasiswa ataupun mahasiswi turun demo di jalan menolak Omnibus Law. Ketika dipanggil oleh Pak Mahfud MD sesi diskusi, bahkan mereka nggak ngerti apa itu Omnibus Law. Lalu buat apa Anda turun ke jalan teriak-teriak? Kasihan orang tuamu yang berjuang setengah mati
untuk menyekolahkan atau untuk mengkuliahkan adik-adik sekalian. Please, jangan mudah diatur, apalagi diarahkan oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan tertentu. Salam akal sehat bagi mahasiswa ataupun mahasiswi. Berpikirlah jernih, karena masa depanmu ada di tanganmu, bukan ada di tangan orang lain. Oke? Bagaimana menurut pendapat kalian? Silakan komen di bawah, like dan share atau bagikan. Terima kasih kakak Markiti. Mari kita sisir. Ini terakhir ya, gue ngomongin soal ini, gue jelaskan gitu, kenapa gue segitu kecewanya sama pemerintah. Ya, ini berawal dari satu. Ini ingat masalah uang kuliah tunggal, yang mana banyak sekali mahasiswa baru tuh pada nggak bisa kuliah. Dan Pak Presiden kita sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan itu kelihatannya ignorant gitu loh pada saat itu. Beritanya tuh banyak di mana-mana. Kenapa gue bisa bilang ignorant? Karena di saat semua mahasiswa itu pada demo, sampai banyak banget yang nangis, sampai sujud-sujud. Kenapa? Banyak dari mereka yang berpikir kalau mereka tuh bisa kuliah dan mereka udah daftar dan udah keterima, ternyata nggak bisa bayar uang kuliahnya. Sedangkan dia malah sibuk bikin acara World Water Forum. Gue tahu sih, memang udah masuk agenda negara kita terpilih untuk jadi host acara World Water Forum. Yang mana itu ada Elon Musk. Yang datang itu kalau nggak salah totalnya itu sekitar 25.000 apa 30.000 orang. Ya kan, dari luar dan dalam negeri. Belum lagi acaranya. Mereka bikin water fountain guys. Di Garuda Wisnu Kencana itu. Kalau lo mau lihat videonya pembukaan dan penutupannya, lo lihat semegah apa, dan ini gala dinner. Yang mana mereka semua nih itu dijamu sama Pak Presiden kita. Udah dong, karena rame akhirnya diumumkan gak jadi. Siapa yang ngumumin? Pak Jokowi yang bilang. Katanya ditunda dulu, katanya begitu ya kan. Karena rame gitu. Padahal kita sebenarnya tuh udah bisa mencium desas-desus kalau uang kuliah tunggal ini memang sengaja mau dinaikkan supaya nanti ujuk-ujuknya kita tuh bakalan ngutang gitu kalau mau kuliah sama kayak di luar negeri gitu kan ya. Tapi dibikinnya tuh pinjaman lunak. Udah tahu. Dan gue gak heran kalau ujug-ujugnya nanti bakalan pakai Gojek juga gitu loh buat pinjolnya. Sekarang kan juga Gojek udah ada pinjol kan di situ. Terus nomor 2, baru selesai 1, ada lagi nih yang baru. Gaji pekerja akan dipotong 3% untuk tapera. Kapan mulai diberlakukan? Setelah kita pada ribut-ribut, akhirnya diberlakukannya paling lambat 2027. Yang mana itu akan dipotong dari mana? Dari gaji lu, kaum middle class. Lu kan sama gue sama nih. Tujuannya apa sih tapera itu? Tujuannya untuk gotong royong membantu sesama kita yang gak punya rumah. Kenapa jadi tugas rakyat? Lagian juga tapera ya, untuk masalah potongan dan bantuan gitu, kita sebenarnya udah dipotong dari BPJS tuh ada. Kenapa harus dipotong lagi? Gitu kan? Ini udah mulai ngadi-ngadi. Kenapa? Karena uang itu gak akan bisa kita ambil sampai puluhan tahun, 30 tahun, apa 40 tahun gitu. Lupa gue. Gak bakal bisa lo ambil cuy. Walaupun kata Babasuki gitu kan, gak bakal hilang uangnya. Memang gak bakal hilang. Tapi apakah menjadi tanggung jawab dari warga negara untuk membantu sesama warga negara? Kan kita sebagai warga negara, negara demokrasi sudah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan sana untuk menjalankan negara ini dengan cara kita bayar pajak. Kita bayar pajak terus fungsinya apa? Ini satu lagi nih gue mikir ya gitu. Pertamina kan utangnya banyak. Gue kalau beli bensin bayar kok. Kenapa utangnya banyak? Ya kan? Coba deh mikir deh. Anggap aja gue dongok gitu kan, goblok lah gitu ya. Nggak cuman itu gitu loh. Gue bayar listrik tiap bulan on time. Kalau gue nggak bayar listrik gue dicabut. Lu kalau nggak bayar token lu bunyi bikin malu tetangga. Hah? Tapi PLN utangnya ratusan triliun. Coba lihat tuh beritanya di mana-mana ada. Ya, nggak cuman itu, gas juga sama. Ya, gue beli gas kayaknya selalu cash gitu kan. Bener nggak? Lu beli gas ada emang bisa ngutang sama pemerintah? Nggak bisa kan? Bisa nggak? Terus lu lihat PGN bangkrut, dijual kemana coba? Coba ya, tolong dilihat ya, tolong diresapi.
Nih gue gak ngerti lagi gimana caranya biar gak berantem gitu ya kalian. Banyak banget yang ngechat gue, yang nge-DM gue bilang, kabar bara aku kecewa banget gitu. Kok kakak gak inget sih jasa-jasanya Pak Jokowi dulu kayak gimana? Ya gak inget siapa? Inget kok. Gue bukan yang gak inget. Emang gue ada ngebacot waktu pas kemarin Pak Prabowo akhirnya ngusung Mas Gibran, emang gue ada ngebacot? Enggak, karena menurut gue ya udahlah ya, mungkin dia bisa memberikan perubahan sebagai anak muda. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Beneran, serius. Tapi begitu mulai berubah lagi, begitu gue lihat uang kuliah tunggal, gue lihat tapera begini, terus gue lihat ternyata segitunya gitu kan, terlepas dari apakah itu ada dalam tanda kutip indikasi partai lain gitu kan, yang mau seakan-akan supaya terlihat Pak Jokowi itu terlihat jelek, yang mana gue percaya itu ada kemungkinan seperti itu juga gitu loh. Intinya lu tuh jangan berantem, intinya mata lu melek. Ini pemerintahan kita ini udah ngaco gitu loh. Lu tuh sebagai warga negara punya hak untuk bersuara. Kita tuh bayar pajak, ya. Nggak usah jauh-jauh lu ke minimarket beli es krim aja lu bayar pajak, cuy. Terus kalau misalnya kalian masih ada yang ngomong soal nggak apa-apa kok asal dinasti, belum ngerasain tapera soalnya. Karena kalian yang tidak bekerja di kantor, ya, kalian walaupun nggak punya NPWP, kalian tetap kena. Sekarang semuanya terintegrasi, jadi akan kena, ya. Lo akan harus bayar. Terus undang-undang perampasan aset gimana? Nah, lu lihat deh tuh ya komentarnya Pak Bambang Pacul itu loh. Dia ngomong apa? Itu mah tinggal dijalankan, tergantung yang di atas gimana. Ada videonya. Coba kalian lihat itu. Pas lagi sidang paripurna, pas sidang apa tuh di DPR. Lihat. Soalnya gue ngasih lihat foto mahasiswa banyak demo berhari-hari terus-terusan. Itu tuh kayak gak dihiraukan gitu loh. Ya, ini tuh masalahnya bukan masalah gue lebih pro kemana. Enggak, no hard feeling buat pemimpin kita, siapapun pemimpinnya, serius. Tapi ini masalahnya rakyat tuh menderita gitu loh. Paham gak kalian? Sedih gak kalian ngelihat anak kecil yang dikasih makan gratis di sekolahnya dibawa pulang supaya dia bisa makan sama kakeknya? Siapa yang lihat video itu? Netes gak air mata kalian? Terus kalian tahu kan, menantunya staf ahlinya Kejagung, yang mana dia nge-spill kalau ternyata kata dia gitu, mertua gue biasa kok dapat gratifikasi. Bilang begitu dia. Berarti itu memang sesuatu yang wajar gitu loh. Gue sebagai orang yang ngurus perizinan itu gue paling haram mau gratifikasi. Kalau bisa tuh enggak. Takut masuk penjara. Terus dia dengan santainya bisa ngomong begitu. Dan lu tahu kemarin, ya kan, Mbak itu sama masnya yang digosipin jadi gadis ketek itu kan, gitu. Terus pada bilang, kok personal sih ngomongnya begitu. Orang tuh udah kesel. Makanya orang kayak gitu tuh kenapa kesel? Tahu nggak kenapa jadinya kesel? Karena rakyat tuh susah. Gue sih ngerasain susah. Gue nggak tahu kalian ngerasain susah apa enggak. Beras tuh ya dari tahun lalu itu tuh harganya 140.000 10 kilo. Sekarang tuh di 180-190.000 gue beli di pasar loh itu. Turun nggak harganya? Enggak. Sejak lebaran kemarin tuh masih nggak turun-turun. Terus kalau misalnya kalian bilang, enggak kok itu pesawatnya bukan pesawat dia, itu juga dia nggak sewa. Iya, emang nggak sewa. Dikasih pinjem. Sama siapa? Lihat itu ada koko-koko Cina pakai celana pendek. Nah ya itu yang punya pesawatnya tuh. Itu siapa kabar bara? Googling. Cari tahu sendiri. Di X itu udah di-spill semuanya siapa. Udah dikulitin. Terus kalian di sini masih, udah gitu, di sini tuh masih banyak yang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa dinasti bapak nggak apa-apa. Dengar ya guys, semua pemimpin itu pasti akan dinasti, sudah terbukti ya. Mulai dari Pak Harto, setelahnya siapa? Kalian tahu kan, Bu Mega, yang sampai sekarang kalian lihat nggak kemarin gue nonton tuh pidatonya 2 jam, gue pikir bakalan ada tuh pengumuman, ternyata nggak ada pengumuman. Tapi gue ketawa-ketawa sih ngeliat pidatonya dia, lucu soalnya. Jadi bukan kesel, jadi lucu ngeliat dia tuh. Beneran. Jadi inget mak gue, gitu kan. Terus, siapa lagi? Pak SBY juga sama begitu. Sama. Jadi semua akan dinasti pada waktunya, paham gak? Yang rugi siapa? Lu sama gue. Jadi kalau misalnya kita berantem, yang goblok siapa? Dan kalian harus tahu ya, orang-orang golongan menengah kayak lu, kayak gue gitu, bahkan golongan bawah sekalipun itu menderitanya menderita banget. Suruh bayar pajak, orang yang bawah banget tuh gak bisa makan. Sedangkan yang di atas mau usaha dikasih keleluasaan, izin dipermudah, gampang.
Yang penting kasih pinjam pesawat, nggak apa-apa. Gitu ya. Salah satu contohnya gitu kan. Lu mau suka terserah, nggak suka juga bodo amat. Intinya ini terakhir gue ngomongin ini, abis ini gue mau unboxing lah bubu. Udah capek gue ngasih tahu, udah capek gue mengedukasi. Udah lah. Oke guys ya, kalau kita mengikuti atau mereaksi situasi atau perkembangan dunia politik yang ada di negeri kita ini, seakan-akan tidak akan pernah bertemu ujungnya ya. Selalu ada perdebatan-perdebatan dari para netizen ini, baik pro maupun kontra. Ada yang suka dengan Pak Jokowi, ada yang tidak suka dengan Pak Jokowi, ada yang setuju dengan kebijakannya, ada pula yang tidak, ada yang puas, ada yang tidak puas. Wah, mumet guys ya kalau kita mikirin hal-hal itu. Intinya untuk demo yang kemarin ya, itu udah fix ya, udah kelar, udah berhasil tuh ya. DPR nggak jadi merevisi ataupun mau menganulir putusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Jadi udah jelas anak dari Pak Jokowi, Mas Kaisang, nggak bisa atau gagal untuk mengikuti maju dalam pencalonan Wakil Gubernur Jawa Tengah ya. Lalu yang berikutnya nih, soal netizen ataupun ibu-ibu ya, khususnya emak-emak yang teriak-teriak Pak Jokowi harus segera mundur, harus segera lengser, mau gulingkan rezim ini ya, mau people power dan sebagainya. Udah, kita tenang-tenang aja, kita sabar-sabar aja. Terlepas dari prestasi Pak Jokowi yang menurut Anda baik ataukah buruk ya, Pak Jokowi jelas terpilih sah secara undang-undang, dan juga kalau diberhentikan ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi kita ya. Tidak boleh kita paksakan sebelum waktunya. Lagi pula sebentar lagi ya, bulan Oktober, tanpa perlu ada paksaan dari pihak manapun, Pak Jokowi juga akan turun dari jabatannya dan akan melantik Pak Prabowo guys ya. Jadi mohon kita semua mengendalikan diri ya, bersabar, jangan terpancing dengan emosional.